semua. Oke, jadi untuk video kali ini aku ada kedatangan Nirwan. Jadi hari ini kita mau kolaborasi gitu. Jadi untuk kita mau kolaborasi atau ngobrol terkait kasus yang lagi viral ini, yaitu soal Verdi Sambo. Kan kemarin baru-baru selesai rekonstruksi ya? Ya, rekonstruksi. Berapa hari lagi rekonstruksinya? Sebenarnya 1 hari. Cuman 1 hari. Cuman saya lihat di rekonstruksi kan ada 3 tempat ceritanya. Lumayan ada 10 jam mungkin dalam hal rekonstruksi. Oh, tapi 1 hari selesai ya? Oke. Jadi kita akan ngobrolin sepanjang video ini, kita cuma akan ngobrolin terkait kita mau fokusnya sebenarnya di rekonstruksinya doang. Cuman kalau misalnya kayak karena ini kasus yang lagi viral, jadi pasti akan seru banget sih kita omongin untuk kasus ini. Pendapat Irwan deh terkait rekonstruksi kemarin secara umum aja. Ya, kalau dilihat kan rekonstruksi kan sebenarnya tujuannya untuk lebih mendalami terkait bagaimana kasus tersebut, terkait pembunuhan atau mengupayakan untuk melihat hasil yang sesungguhnya. Karena kan perkara atau kasus dari pembunuhan Brigadir J itu sudah masuk ke kejaksaan, artinya itu sudah membuat ke pengadilan. Artinya untuk melihat melihat secara umum terkait dengan rekonstruksi itu memang penting dalam hal pelaksanaan, karena itu akan salah satu berpengaruh pada saat pembuktian pada pengadilan. Jadi seperti itu mungkin. Oke. Jadi sebenarnya rekonstruksi ini sebenarnya tujuannya apakah untuk membuktikan bahwa Verdi Sambo ini memang bersalah, atau cuma ingin membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan tersangka ini sesuai dengan kejadiannya? Kan rekonstruksi ini kan sebuah mereka ya, artinya mereka ulang atau mengembalikan pada tempatnya sesuatu. Artinya kan ada skenario yang harus kita ketahui bagaimana prosedur atau bagaimana mereka melakukan perbuatan tersebut. Okay. Jadi untuk memastikan, jadi mereka ulang seperti ini ternyata pembunuhan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi proses lebih memahami atau mengetahui terkait dengan itu. Mereka ulang bagaimana sebenarnya hal-hal yang terjadi pada saat di TKP itu sendiri. Oh, jadi kayak pihak-pihak terkait, misalnya kayak kepolisian, cuman mau tahu bagaimana prosesnya pada saat melakukan kejadian itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, kemarin pas rekonstruksi itu kan ada satu kejadian yang sebenarnya lucu, ya kan? Tahu tidak yang kasusnya yang kuasa hukumnya Brigadir Joshua itu yang tidak diizinkan untuk ikut di rekonstruksi itu. Nah, itu yang jadi sebenarnya pertanyaan bagi para keluarga korban ya. Karena kan gini, kasus ini kita lihat kedudukan kepolisian saat ini, itu kan kepercayaan masyarakat kepada polisi itu sangat minim, bahkan di bawah untuk bahwa polisi secara adil dan secara utama dalam penyelesaian kasus itu bisa secara adil. Namun kan itu tidak, respon masyarakat kan sangat menurun. Soalnya secara ini, secara kalau kita lihat pembelaan daripada kuasa hukum dari Brigadir J ini atau korban, ya dia meminta dasar hukum kenapa mereka dilarang. Padahal Bapak MD juga mengatakan ia sebagai pelapor bisa untuk mengikuti bagaimana proses rekonstruksi tersebut. Dibiarkan saja. Artinya untuk mengetahui walaupun secara pelapor dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa hanya memantau, kan cuma hanya memantau, tidak bisa mendefinisikan seperti ini keadaan-keadaannya. Karena kan yang hanya mengetahui kejahatan itu, ini kan hanya yang tersangka yang terlibat. Jadi itu yang lebih. Tapi ya itu jadi pertanyaan sekarang, justru dengan dilarangnya kuasa hukum atau pihak keluarga daripada pelapor dan atau korban Brigadir itu menumbuhkan anggapan baik atau apa ya, pertanyaan baru terhadap kepolisian. Jangan sampai ada rekayasa atau hal-hal yang akan meringankan kepada tersangka, karena memang ini juga berpotensi untuk bagaimana terkait dengan bisa meringankan dalam hal
dakwaan nantinya seperti itu. Jadi kayak seakan-akan ada yang ditutup-tutupi dari pihak-pihak terkait lah kepada keluarga korban. Ya, ada yang ditutupi. Artinya kan dari presiden dan segala sudah mengatakan dan menginstruksikan bahwa usut setuntas-tuntasnya dan buka secara transparansi betul, transparan. Artinya, oke, mungkin secara normatif ada yang melarangnya, tapi kita secara sosial saja. Karena kan hukum seperti ini, hukum kan bagaimana perkembangan masyarakatnya itu kan yang harus diberikan. Kalau misal kedudukan kepolisian yang saat ini banyak berita ya bahwa indeks kepercayaan masyarakat itu bisa turun. Justru di sini coba membuka beri kesempatan kepada pelapor untuk mengikuti atau memantau saja, kan hanya memantau, hanya memastikan seperti ini cara-cara mereka melakukan kejahatan tersebut. Karena kan dugaan ini pasal 340 itu pembunuhan berencana. Dan pembunuhan berencana kan ini bisa hukuman mati seumur hidup. Dan ini banyak minta pidana. Sebenarnya juga di Kapolri juga sudah mengizinkan untuk tidak apa-apa ikut dalam rekonstruksi itu karena tidak akan ada masalah sebenarnya kalau misalnya dia ikut. Kemarin Kapolri itu bilang bersama dengan rapat Komisi 3 mengizinkan, membebaskan untuk keluarga korban baik pengacara maupun keluarganya. Pokoknya kayak kuasa hukumnya itu diizinkan untuk hadir di rekonstruksi. Tapi pada saat sudah datang tiba-tiba Direktur Tindak Pidana Mabes Polri. Iya, dipiduk itu. Iya, dia yang melarang. Mungkin agak bingung Kak sebenarnya. Kenapa pada saat sebelum rekonstruksi itu terjadi kan Polri sudah menyatakan bahwa bisa ikut, tapi kenapa tiba-tiba pada saat itu tiba-tiba tidak diizinkan? Ada miskomunikasi kah di situ? Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya. Artinya secara pimpinan tertinggi sudah mengizinkan hal tersebut. Makanya sempat saya menonton catatan demokrasi, di mana ya salah satu kritik daripada kritik daripada pelapor atau kuasa hukum dari bidang itu pasti akan ada pimpinan yang dicopot dalam pelaksanaan ini. Nah, ini pimpinan yang dicopot ini siapa? Apakah orang yang melarang untuk para pelapor untuk melihat memantau atau siapa? Nah, ini kan sudah menjadi pertanyaan yang besar. Artinya secara transparansi atau secara profesional dalam membuktikan kasus ini itu masih ada kejanggalannya. Karena ada argumentasi dari pelapor bahwa akan ada pimpinan dari Polri itu akan dicopot dalam penanganan kasus ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Nah, bahkan ini bisa jadi menimbulkan hal-hal baru, bahkan akan tambah merosot indeks kepercayaan masyarakat itu kepada kepolisian. Karena seperti itu. Jadi mungkin ya bisa lebih diinikan saja. Ikut sertakan saja mungkin, tapi walaupun sudah lewat tapi artinya itu jadi pertimbangan lah, karena kan kita sangat perlu kasus-kasus kepolisian itu banyak yang bisa dikatakan masyarakat itu sudah tidak tidak percaya kepada kepolisian tersebut. Kemarin di wawancara kuasa hukum Brigadir J itu beliau mengatakan bahwa kan reporter ini bertanya tindak lanjut dari pencegahan, tindak lanjut dari kejadian itu yang pas dia dilarang untuk ikut rekonstruksi. Nah, kuasa hukumnya bilang bahwa akan dilaporkan ke Komisi 3. Nah, kalau misalnya tidak merespon juga akan dilaporkan ke Mahfud MD. Iya, jadi kan mengambil langkah seperti itu. Mereka kan ingin kasus ini itu terbuka secara transparansi, tidak ada yang ditutupi dan jangan kejanggalan. Makanya langkah-langkah yang dilakukan oleh arah pelapor atau pasang itu bisa saja itu langkah yang tepat. Karena memang kita mau membuktikan, kita sangat menunggu bagaimana sebenarnya kepastian hukum dan keadilan itu ada pada masyarakat. Apalagi ketika kita melihat keluarga daripada Brigadir J, ketika kita telusuri riwayat hidupnya, sudah mau meminang seorang perempuan dan segala macam. Itu kan salah satu bentuk kesakitan dari pihak keluarga. Makanya hal yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga saat ini itu keterbukaan dan kepastian hukum serta keadilan ini didapat pada keluarga mereka. Karena itu perlindungan hukum tetap ada. Ada hak-hak yang tersangka, tapi ya itu
harus sesuai dengan proporsionalnya untuk penetapan hukumnya nantinya di bawah. Bahkan katanya mau dilaporkan ke presiden juga karena pelarangan itu, tapi padahal menurutku agak tidak masuk akal itu yang direktur tindak pidana melarang, karena ku bilang pangkat tertinggi di polisi juga sudah mengizinkan, terus Mahfud MD juga sudah mengizinkan, DPR juga sudah maksudku mendukung lah untuk hadir, presiden pun mendukung. Maksudku kenapa tiba-tiba pada saat pelaksanaan tiba-tiba dilarang? Kan kayak menimbulkan pertanyaan tuh kayak pasti ada sesuatu ini. Ya itu yang jadi asumsi kita di publik tersendiri. Walaupun ada pakar hukum pidana, bukan siapa kemarin saya sempat menonton juga bahwa ya sebenarnya memang secara ini itu mereka tidak mengetahui katanya, tidak mengetahui dan tidak akan berbicara bahwa seperti ini, tidak membantah. Iya memang tidak membantah, cuma kan ini secara sosialnya kan masyarakat membutuhkan untuk memantau kembali, hanya membantah melihat bahwa seperti ini ternyata proses daripada kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Artinya ini hal baik ya, hanya saja mungkin karena ada tanggapan atau perspektif lain dari direktur tindak pidana umum di kepolisian ya. Allah alam nanti bagaimana proses, kita tunggulah di pengadilan bagaimana reaksi dalam hal dengan pernyataan daripada kuasa hukum, ada yang dicopot dan ada sebagainya. Iya. Kemarin kan di rekonstruksi itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk dari pihak pelapor pihak korban untuk hadir sebenarnya tuh. Tidak ada kewajiban. Yang wajib itu datang sebenarnya yang tersangka. Iya, tersangka kan. Ya kan makanya memang secara kewajiban tidak ada, tidak usah dilarang. Iya. Kan tidak usah dilarang. Berarti itu apa ya? Hal-hal yang seperti itu kan bisa kita pertimbangkan. Tidak ada kewajiban tapi kan ada tidak ada, tidak usah dilarang. Ya bisa untuk diizinkan saja karena kan hanya memantau, melihat bagaimana prosedur di dalamnya. Karena kekhawatiran kepada pihak pelapor atau keluarga brigadir itu ada sesuatu yang akan berubah, jadi nantinya itu bisa jadi ada keuntungan dari pihak sebelah tersangka sendiri, walaupun ya sudah datang masuk profesional, akuntabel dan transparan, kan masih ada kekhawatiran hal tersebut. Siapa sih yang tidak ada kekhawatiran ya, apalagi keluarga kita yang dibunuh, kerabat kita yang dibunuh dengan pembunuhan, wah ini sangat apalagi direncanakan dari awal. Apalagi terbukti nanti pembunuhan berencana ya. Siapa yang tidak marah gitu. Tidak marah dalam hati yang sangat dalam. Kalau memang pembunuhan itu apalagi membunuh satu orang muslim, itu sebenarnya membunuh 100 orang muslim. Makanya itu pembunuhan ini sangat tindak pidana yang luar biasa. Putri Chandrawati itu dia sudah statusnya tersangka atau masih jadi saksi? Belum, masih jadi saksi. Saksi. Oh, masih saksi. Kan awalnya kan tembak menembak, tapi ternyata tidak ada, ditembak satu kali oleh Beladi ya, menembak, lalu datang FS yang menembak lagi dari belakang. Oh iya. Setelah brigadir J lumpuh, apa tersangka ini menembak dinding yang ada. Iya. Dan seperti itu. Kalau melihat daripada skenario yang ditampilkan saja, memang ada unsur perencanaannya dalam hal itu. Kalau memang saya OTT ceritanya tidak melakukan kejahatan atau pelecehan kepada seorang brigadir, kenapa tidak langsung eksekusi saja pada tempat itu? Kenapa harus mengikuti ini, melibatkan polisi yang lain, melibatkan banyak ini kan, banyak pihak. Dan itu jadi ini sebenarnya apa sih kesalahan yang sesungguhnya? Iya, sebenarnya kayak apa penyebabnya sampai banyak pihak yang harus terlibat di dalamnya? Karena memang kalau memang itu ya itu kan secara keluarga bisa saja dengan sendirinya. Kita harus melibatkan orang lain. Tapi itulah kita sangat menunggu nantinya di pengadilan bagaimana pembelaan hasilnya dan kemudian pembuktian yang dilakukan oleh para pihak nanti. Kan pada saat itu katanya dari wawancara keluarga korban yang pacarnya Brigadir J itu kan dia sempat bilang ini sempat curhat Joshua katanya akan dibunuh, ya kan?
Iya, pernah dapat itu kan. Katanya pernah ada komunikasi terus Brigadir C bilang bahwa akan dibunuh. Saya takut begini. Itu kan kalau misalnya setelah berselang dari chat itu kemudian kejadiannya, itu kan berarti sudah ada unsur. Itu sudah ada kesiapan tersendiri ya, ada persiapan untuk melakukan tindak pidana itu. Kalau dari kan chatnya itu dan berapa selang hari ya dari chatnya, ternyata kejadian. Nah, rupanya sebelumnya Brigadir mungkin sudah mengetahui. Sudah tahu. Tapi kita tidak tahu. Yang ditunggu-tunggu bagaimana sebenarnya pembelaan tersebut. Apa secara logis dalam hal akan dibunuh dan ternyata melibatkan banyak pihak dan terjadi di saat itu juga di tempat di rumah dinas itu sendiri. Dan itu yang menjadi kekhawatiran bagi pihak ini kemarin, pihak pelapor. Karena kan pasal 340, dia mau ya pasal 388 yang hanya pembunuhan biasa. Ada tanggapan seperti itu. Pembelaan? Ya, ada meringankan nantinya bisa menghindari pasal 340. Siapa sih yang mau mendapatkan pasal 340 itu? Yang bisa hukuman mati atau seumur hidup. Nah, itu yang dihindari bagi pihak tersangka sebenarnya. Tapi entahlah bagaimana terkait dengan prosedurnya nanti. Kita lihat buktikan saat itu pengadilan. Dan memang ini sebenarnya harus dikawal sebenarnya. Baik sebagai pemuda dan ini kita sudah belajar. Iya. Pemuda terkait ternyata hal seperti ini itu sudah tidak boleh diterapkan. Ini sudah harus diubah. Harusnya pun diperhatikan karena kan kepolisian kan pengayom masyarakat bukan musuh masyarakat dan bukan lawan dari masyarakat tapi teman atau sahabat dan akan melindungi kita dari segala tindak kejahatan. Itu yang kita dambakan ke depannya bagi kepolisian. Berarti setelah rekonstruksinya akan ada persidangan lanjutan atau persidangan baru? Ya, ini kan proses ini kejaksaan kan. Maksudnya kalau sudah diterima oleh kejaksaan dan sudah jelas, itu kan akan dibawa ke pengadilan, nanti diletakkan ke pengadilan. Akan sidang. Itu sidang pertama nanti. Oh, sidang pertama. Sebelum rekonstruksi sudah ada sidang atau belum? Ada sidang kode etik kemarin pemecatan. Oh, baru. Oh, jadi belum ada sidang yang di ruang sidang untuk pelaku dan tersangka. Pelaku dan tersangka. Sebelumnya kan diselesaikan di sidang kode etik di kepolisian. Itu kan dari pengadilan militer ceritanya. Nah, ini dibawa ke umum. Dibawa ke pengadilan umum, pengadilan etik untuk diadili sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tadi dengan kuhap tadi yang 380 itu. Iya. 340. Selain kan sebelumnya yang sudah ditangkap itu Baradae. Nah, Baradae ini sudah dilakukan persidangan atau belum? Belum semua. Ya, kan baru statusnya tersangka. Oh, jadi setelah terkumpul semua baru disidang, baru perkara di pengadilan, sudah diterima oleh pengadilan, disidangkan nanti. Oh, baru. Makanya statusnya akan berubah. Tadi kan masih tersangka. Nah, nanti di pengadilan akan namanya terdakwa. Oh, jadi nanti statusnya kalau betul-betul terbukti terdakwa. Terdakwa nanti. Oh, oke. Nah, pengadilan lah kita tahu apa yang akan terpidana atau bagaimana. Oh, oke. Tersangka, terdakwa terpidana.